Oh banyak banget. Yang pertama highlightnya mungkin ironi pertama Bang Joko yang membuat aku tertawa adalah si Jeffrey ini ulang tahunnya ternyata tanggal 14 Februari, dilahirkan di tanggal penuh Hari cinta. penuh cinta, ya. Tapi ironisnya dia menjadi orang seperti itu. Akan tetapi salah satu yang mungkin highlightnya adalah Jeffrey ini tumbuh di situasi keluarga dan lingkungan yang sangat-sangat penuh dengan kekerasan, sangat penuh dengan kebencian, sehingga karena dia selalu menjadi victim, selalu menjadi korban akan itu, dia ingin menjadi akan reciprocate, akan menjadi responsnya dia seperti itu. Itu sih yang paling penting mungkin. Pokoknya mungkin bisa diceritain ada satu yang bergabung sama berdua kita masih Kita berapa lama ya workshopnya ya? Workshopnya sebulan. Ya sebulan 2 bulan lah kita workshopnya, syutingnya 2 hari, lalu final fight. Di situ ada take kita terbanyak, jumlah take kita terbanyak 10 waktu itu. Alasannya gara-gara ada satu locker yang nggak mau kebuka, itu doang. Tapi itu sangat safe karena lantainya waktu itu sempat untuk masalah safety udah di padding, jadi kita kalau jatuh aman gitu. Jadi sangat well thought, sangat well put together. Itu ya. Kebetulan rambut kita kan pendek ya, jadi kalau pemeran pengganti kayaknya rada susah kelihatan. Ada beberapa, mungkin yang tadi Bang Joko cerita ya di dalam yang kayak kepala dipecahin atau ngerusak urinal gitu kan, pecah-pecah itu yang hubungan dengan kepala langsung ke barang yang tajam dan itu Ya pokoknya 95%. tapi selebihnya gitu. organ Pak. Oh ada ya kita ya, benjol-benjol banyak. Benjol pasti ada. Morgan Omara, ceritain dong itu final scene-nya sampai akhirnya teknisnya gitu, sampai akhirnya kamu lehernya ketusuk linggis itu. Oh. Ini asumsinya akan tayang sebelum setelah Film itu tayang. Iya sih sudah nonton. Sudah oke. Yang menarik apa ya? Ya, yang menarik paling Soal syuting. ya selama syuting final fight kita walaupun penuh aksi, walaupun penuh fighting, tapi kita syutingnya seru. Ya. Sangat menyenangkan on kamera and off kamera, kita sangat menyenangkan. Dan untuk masalah safety, fight-nya pun dibagi per grip ya, jadi per section gitu. Jadi section pas di luar, section di dalam, lalu kita bagikan dan. Itu sih lebih paling pentingnya dan Ada ketika video board ya. Safety comes first ya, safety comes first. Itu sih. Mengalami cedera-cedera mungkin sampai dikena kaca atau segala macam gitu teman-teman. Enggak, tidak ada serious injury, tidak ada. Ya kalau misalnya tiba-tiba kita biru karena kontak ya itu Wajar. Ya namanya kita bersentuhan secara tidak langsung kan. Iya. Jadi Ada Aman, stuntman aman. mungkin. Ada apa tuh? Jadi stuntman. body double. Tadi dijelaskan ketika hubungannya dengan kepala dan barang tajam kayak seperti hancurnya locker atau hancurnya urinal itu ada orang yang lebih profesional lakukan. Tapi selebihnya mau kita loncat-loncatan mau itu Semua sendiri. Semua sendiri. Terus memerankan karakter yang sama dengan Milo Taslim dan di dewasa, apakah ada diskusi dulu tentang karakternya atau langsung aja sama Milo Taslim? Semuanya udah di-handle sama abang sih. Semua udah di-handle sama abang, jadi kalau misalnya ketemu sama Milo, memang kita sempat pada saat workshop, pada saat reading, kita memang ketemu. Cuman kalau untuk gimana caranya supaya editing dan segala macam, mungkin itu udah masuk ranah abang ya, sebagai sutradara. Dan karena sama kau orang satu kata buat penonton yang akan nonton film lain itu kan. Satu kata. Kalimat Oh, kalimat. satu kalimat yang langsung. Itu tadi saya sebagai warga keturunan, saya semoga film ini bisa memantik diskusi yang selama ini mungkin orang-orang minoritas itu jarang, lebih ke avoidance ya, tidak ingin membahas topik yang terlalu sensitif gitu. Jadi semoga lewat film ini ya kita bisa lebih membuka diri dan juga bisa lebih ikut lagi dalam diskusi yang mungkin nantinya akan mencari, at least kalau misalnya kita nggak bisa cari solusi sekarang, at least kita acknowledge the problem, lalu kita bisa menuju ke arah yang lebih baik. violence itu nggak logical, korupsi itu nggak logical, kebencian terhadap satu ras, bangsa, agama tanpa dasar itu tidak logical. Sedangkan kita dibilang kita ada rational animal, bahwa kita lebih unggul daripada binatang-binatang lain karena kita punya akal. Kalau kita sebagai manusia melakukan hal-hal seperti itu yang tidak masuk akal, sisi manusia kita udah berkurang. Maka semoga film ini mengingatkan kita untuk tetap menjadi manusia yang katanya memiliki akal. Iya. Omara satu dong. Ini Satu anak lagi. satu kalimat lagi. Maaf. Oke, mungkin untuk saya dari sisi guru kali ya, dari sistem pendidikan semoga menjadi lebih baik. Tidak hanya berfokus kepada mengejar nilai akademis, tapi juga
fokus kepada pendidikan karakter, empati, dan juga kreativitas. Yap. Omar, Ya. saya mau tahu dong gimana sih waktu di set untuk mempersiapkan emosi kamu tuh kan kayak roller coaster banget ya. Maksudnya Ya. saya tuh kagum banget sih sebenarnya. Ya sebenarnya kalau kita pikir-pikir emosi Jeffrey ini sangat universal ya, sangat manusiawi gitu. Sering banget kita melakukan sesuatu hal yang kayak gue nggak mau ngelakuin tapi harus dilakuin gitu, dan itu keresahan yang sangat mikro tersebut itu sangat fatal bagi manusia seringkali gitu. Seringkali kita udahlah nggak apa-apa, kita lakuin aja, yang penting semoga aman. Jeffrey itu hidup di spektrum yang kecil tersebut gitu. Jadi memasukkan diri terhadap spektrum tersebut itu sebenarnya sangat deg-degan ya, karena tapi di pikiranku ada banyak sekali keresahan terhadap ya secara personal dan juga secara universal yang aku selalu tanamkan, kayak ya udah emang kita sebagai rakyat Indonesia seperti ini, sebagai rakyat dunia seperti ini, bahwa banyak sekali kita harus kayak harus ngelakuin ini termasuk harus diam gitu loh. Harus diam tentang keresahan dan kebencian terhadap satu hal yang sebenarnya salah. Itu kan kita seringkali udahlah diam aja, legowo aja. Di situ tuh kemarahan akan hal itu sih aku tanamkan. Terus waktu sudah berperan sebagai Jeffrey, sempat kebawa nggak sih emosi kamu? Oh enggak, gitu? karena kita ada banyak diskusi. Kita approach film ini bukan hanya sebagai seni tapi juga sebagai ladang pembelajaran ya kan. Jadi banyak sekali logika, rasionalisme yang kita pakai sehingga kita tahu this is just a role. Tapi ini role represent society yang kita punya. Maka jangan dibawa pulang, karena kalau kita bawa pulang kan jadi paradoksikal. Masa kita jadi ironis kan, kita memerankan sesuatu yang kita seharusnya tidak. Itu sih, jadi kita ada groundingnya, ada titik nolnya lagi bahwa saya Omara, dia Morgan, dia Hana. Pelajaran apa? Ya. Banyak sekali ya sebenarnya pelajaran hidup. Bagaimana sebenarnya mungkin tadi sempat disinggung juga sama orang Umara, banyak sekali sesuatu yang sebenarnya tidak benar, tetapi karena kita takut untuk memberikan perubahan, karena ingin menyesuaikan untuk fit in dengan situasi yang ada supaya tidak dibully, itu tuh yang bisa dipelajarin akhirnya. Karena kayak jangan takut lagi untuk apa ya, berkata atau untuk kalau salah bilang salah, itu tuh jangan takut lagi. Kadang mungkin karena ingin menyesuaikan diri dengan sosial, akhirnya kita hanya ikut-ikutan aja, padahal sebenarnya kalau salah ya harus bilang salah. Salah satunya sih belajarin dari itu. Ya makanya kan seperti itu kan jadi sebuah pola, jadi sebuah jatuhnya warisan ya, dari kekerasan di kalangan remaja itu kan sesuatu hal yang sangat apa ya, sangat concern banget, tapi di satu sisi belum ada ya solusi sampai sekarang ya. Even untuk ranah sekolah aja mungkin yang di tempat menaungi anak-anak sekolah atau belajar aja, mereka kadang kata-kata atau cenderung untuk tidak mau membahas itu. Ya semoga kedepannya pelajaran yang bisa saya dapat adalah semoga kita bisa lebih personally, saya juga kadang agak takut untuk menggerak pendapat saya gitu, karena cenderung saya ya tahu lah, saya banyak keresahan yang saya pikirkan takutnya memancing diskusi yang atau memancing diskusi yang nggak enak gitu. Tapi pelajaran di sini yang saya dapat setelah ini, saya lebih belajar untuk membuka diri untuk ikut berpartisipasi untuk masuk dalam sebuah diskusi. Mungkin banyak yang bilang semua itu rata di mata hukum atau semua itu rata di mata Tuhan gitu kan. Maka mari kita mencoba menggunakan akal dan logika kita bahwa kalau yang di atas atau orang yang kita lihat lebih atas kita, budaya feodal ini bahwa oh ada orang yang harusnya kita lebih hormati tapi dia mengajarkan yang salah, kita ini memiliki suara. Ketika orang yang menjabat contoh melakukan hal-hal yang tidak baik, kita ini semua punya suara. Itu sih satu pelajaran bahwa kita ini semuanya rakyat, semuanya. Kita ini adalah semuanya manusia dan semua manusia itu memiliki akal. Maka kita bisa mengedepankan pemikiran-pemikiran kita, struktur logika kita, framework kita, our mindset untuk menjadi lebih maju bersama. Bukannya makin mundur gitu. Oh mungkin satu lagi ya, luka itu disembuhin, jangan dihindari. Betul. Makasih. Oke, makasih teman-teman. Terima kasih semuanya ya. Makasih ya teman. Foto. Udah ya? Tadi di awal. Foto. Agak-agak ke kanan. Oke, mantap. Oh, difotoin. Aduh.